Wonosalam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di kaki dan lereng Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata 500 sampai 600 mdpl. Kecamatan Wonosalam terletak 35 km sebelah tenggara Kabupaten Jombang. Kecamatan Wonosalam adalah salah satu penghasil susu terbanyak di Kabupaten Jombang karena mayoritas penduduknya merupakan peternak sapi. Setiap tahun juga di kecamatan ini diadakan tradisi Kenduren Wonosalam. Tradisi ini sebagai bentuk wujud syukur penduduk Wonosalam atas hasil panen. Selain itu, kawasan Wonosalam juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar karena mayoritas pencarian penduduknya adalah seorang petani dan juga peternak. Pusat pemerintahan Kecamatan Wonosalam terletak di Desa Wonosalam, yaitu terletak pada bagian tengah kecamatan ini. Penduduk Wonosalam mayoritas adalah seorang peternak sapi karena Wonosalam sendiri memiliki cuaca yang sangat dingin karena berada di atas gunung. Susu merupakan komoditas penting dan strategis dari aspek kandungan nilai gizi untuk memenuhi keperluan gizi bagi masyarakat maupun memiliki nilai ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanganan serta pengolahan susu yang tepat akan memberikan nilai tambah yang optimal bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan komoditas susu. Mempertimbangkan strategisnya komoditas susu, diperlukan acuan terkait dengan pengembangan, penanganan, dan pengolahan susu secara modern agar penanganan dan pengolahan susu memperoleh manfaat yang optimal. Berbagai produk dapat dihasilkan dengan menggunakan bahan baku susu. Contohnya adalah es krim, agar-agar, yogurt, dan juga lainnya. Tidak hanya mengelola susu, di Wonosalam juga ada wisata Kampung Sapi Perah, yaitu merupakan sebuah destinasi keluarga yang edukatif bagi anak-anak. Hal ini dapat dikaitkan pada materi pembelajaran kimia koloid dan juga etnosains. Kata etnosains berasal dari kata etnos dari bahasa Yunani yang berarti bangsa dan sains dari bahasa Latin yang artinya adalah pengetahuan. Atas dasar kedua kata tersebut, etnosains dapat disebut sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Ilmu ini mempelajari mengenai sistem pengetahuan dan tipe-tipe pengetahuan budaya tertentu. Penekanan etnosains berfokus pada pengetahuan asli suatu kelompok masyarakat secara turun-menurun. Secara garis besar, etnosains dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun kembali pengetahuan asli masyarakat atau yang biasa disebut dengan budaya dengan mengkaitkannya dengan pengetahuan ilmiah. Melalui etnosains, sebenarnya peneliti budaya justru akan mampu membangun teori yang mengakar berdasarkan budaya lokal dan tidak harus mengadopsi teori budaya barat yang belum tentu relevan seiring berkembangnya zaman. Etnosains telah menjadi isu terbaru yang banyak dikaji oleh para ahli. Etnosains sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan adanya etnosains terbukti mampu menjembatani antara dua ilmu yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu pengetahuan budaya dan pengetahuan ilmiah. Pada umumnya, kaitan budaya atau kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu sains banyak ditemukan dalam cabang ilmu kimia. Ilmu kimia sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan dan bagian dari studi ilmiah, yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam, yang dalam konteksnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dari penelitian mengenai aspek kebudayaan Jawa, mendapatkan hasil bahwa sebenarnya telah banyak masyarakat yang memanfaatkan berbagai konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari dan telah berlangsung secara turun-temurun. Seperti contohnya adalah proses pembuatan garam dapur, pembahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit pada pembuatan batik, pembahasan zat adiktif pada proses pembuatan jamu, dan juga koloid pada pembuatan es krim, agar-agar, dan juga yogurt. Mas, sebelumnya saya mau tanya untuk usahanya sendiri, ini sapi perahnya udah berlangsung sekitar berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Kalau untuk di sini sendiri memang masyarakat Wonosalam apakah mempunyai tradisi mayoritas itu kayak kerjaannya memang memerah susu atau punya peternakan gitu? Rata-rata kan di sini hawanya kan dingin. Iya. Jadi kayak tanaman rumput kan melimpah tuh. Jadi banyak peternak yang rawat sapi. Gitu. Selain sapi biasanya apa aja? Biasanya kalau di sini tuh kalau bukan sapi, kambing sama domba. Tapi itu sudah kayak sebuah tradisi di masyarakat Wonosalam. Ya udah lama. Udah lama. Sekitar berapa banyak Mas yang ada di Wonosalam ini yang peternaknya? Banyak lah. Banyak. Hampir semua gitu ya. Rata-rata semua. Rata-rata semua. Gitu. Berarti ini khusus kayak memerah susu nanti diolah buat adonan, misalnya buat kayak es krim atau Iya, kadang es krim, kadang keju juga ya. produksinya juga di sini ya Pak Mas? Mana? Ini produksi. Enggak, ini kan dari sini dijual. Oh, dijual lagi. Jadi kayak cuma susunya aja nih. Iya. Biasanya untuk memerah susu itu berapa itu Mas? Berapa Berapa kali? kali? 2 kali. Satu hari? Ya. 2 kali 1 hari, pagi sama sore. Kalau pagi kan jam setengah 6 Iya. sampai setengah 8. Kalau sore itu jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sama jam 4. Kan bersih-bersih dulu. Oh iya. Dulu siram sapi dulu, itu baru perah. Berarti Masnya sendiri yang merah ini? Enggak, ini kan yang kerja kan berempat. Berapa? Yang bagian siram ada 1, yang ngasih makan ada, yang perah sendiri ada. Cuma kan di sini perahnya pakai mesin, Pakai mesin? Iya. Oh gitu. Apa ada spesifikasinya, misalkan ada sapi yang nggak boleh diperah gitu? Ada. Jadi kalau sapi yang kayak sakit itu nggak boleh diperah. Contoh kelihatan sakit itu kayak gimana Mas? Gimana? Maksudnya kelihatan kalau sapi itu sakit? Nggak mau makan dia. Nggak mau. Sapi nggak mau makan terus hidungnya itu kering. Berarti kelihatan dari situ ya? Iya, dari fisiknya kelihatan. Terus susunya kalau diperah itu nggak ada kalau sapinya sakit. Oh gitu, nggak keluar sama sekali Nggak berarti? keluar, dia kan nggak makan. Oh iya.